Persaingan papan atas BRI Super League 2025-2026 semakin panas. Saat Persib Bandung makin nyaman di puncak klasemen setelah menang telak, muncul pernyataan berani dari kubu Persija Jakarta yang masih yakin bisa mengkudeta Singgasana Maung Bandung. Padahal jaraknya tidak main-main, 6 poin. Tapi legenda Macan Kemayoran justru percaya hal besar masih bisa terjadi di sisa musim ini. Di sisi lain, kemenangan besar Persib juga menyisakan cerita kontroversi dari kubu Persik Kediri yang merasa dirugikan keputusan wasit. Belum selesai sampai di situ, pelatih Persib Bojan Hodat bahkan secara terbuka merekomendasikan kiper andalan Teja Paku Alam untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Benarkah Persija masih punya peluang juara? Persib akan tetap tak tergoyahkan di puncak klasemen? Dan apakah Teja benar-benar pantas membela Garuda? Semua fakta panasnya kita bahas lengkap di video ini. Menurut kalian, siapa yang bakal juara musim ini? Apakah Persib Bandung akan mempertahankan puncak klasemen? Atau Persija Jakarta mampu melakukan comeback dramatis di akhir musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like video ini, komentar pendapat kalian, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru sepak bola Indonesia, dan share ke teman kalian sesama pecinta bola. Karena di channel ini kita selalu bahas berita panas, analisis tajam, dan drama terbaru sepak bola Indonesia. Pertandingan pekan ke-25 BRI Super League musim 2025-2026 menghadirkan duel yang cukup menyita perhatian. Di stadion yang dipenuhi ribuan bobotoh, Persib Bandung tampil sangat dominan saat menjamu Persik Kediri. Hasilnya pun tidak main-main, Maung Bandung berhasil menang telak dengan skor 3-0 dan semakin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen sementara. Namun di balik kemenangan besar Persib, tersimpan kekecewaan mendalam dari kubu Persik Kediri. Tim berjuluk Macan Putih itu sebenarnya datang ke Bandung dengan misi mencuri poin penting untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sayangnya, harapan tersebut justru berubah menjadi mimpi buruk setelah mereka harus kebobolan 3 gol tanpa balas. Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengakui bahwa kekalahan ini sangat menyakitkan bagi timnya. Ia menyebut pertandingan sebenarnya berjalan cukup kompetitif di awal laga. Persik bahkan sempat menunjukkan organisasi permainan yang cukup rapi untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun semuanya berubah setelah 2 insiden penalti yang dianggap sangat merugikan timnya. Menurut sang pelatih, 2 penalti yang diberikan kepada Persib benar-benar memukul mental para pemainnya. Situasi tersebut membuat permainan Persik menjadi tidak stabil dan akhirnya kesulitan untuk kembali ke ritme permainan mereka. Padahal sebelum insiden tersebut terjadi, Persik masih mampu menyimbangi permainan Persib di lapangan. Ia menjelaskan bahwa kesalahan kecil di dalam kotak penalti memang bisa berakibat fatal ketika menghadapi tim sekelas Persib. Apalagi Maung Bandung memiliki pemain-pemain yang cukup berpengalaman dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun. Begitu kesempatan datang, mereka langsung menghukum lawannya tanpa ampun. Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Ia menilai timnya sebenarnya sudah mencoba bermain sesuai dengan karakter permainan Persik Kediri yang selama ini dikenal cukup disiplin dan terorganisir. Beberapa pemain seperti Ezra Walian juga dinilai tetap berusaha keras memberikan perlawanan meskipun timnya sedang berada dalam situasi sulit. Marcos Reina juga menyebut bahwa pertandingan melawan Persib selalu menjadi tantangan besar bagi tim manapun di liga. Bermain di kandang Maung Bandung bukan perkara mudah. Dukungan supporter yang luar biasa membuat atmosfer pertandingan menjadi sangat intens. Tekanan seperti itu tentu mempengaruhi konsentrasi para pemain, terutama ketika tim sedang tertinggal. Akibat kekalahan ini, Persik Kediri harus kembali menghadapi fase sulit dalam perjalanan mereka di musim ini. Posisi mereka di papan klasemen masih belum benar-benar aman dan setiap pertandingan ke depan akan menjadi sangat penting untuk menjaga peluang memperbaiki peringkat. Di sisi lain, kemenangan besar ini semakin mempertegas dominasi Persib Bandung di puncak klasemen BRI Super League. Dengan tambahan 3 poin, Maung Bandung kini semakin nyaman memimpin persaingan di BRI Super League. Tim asuhan Boyan Hodak terus menunjukkan konsistensi permainan yang membuat mereka semakin difavoritkan dalam perburuan gelar musim ini. Bagi Persik Kediri, kekalahan di Bandung tentu menjadi pelajaran berharga. Mereka harus segera bangkit dan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Kompetisi masih panjang dan peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen tetap terbuka jika mereka mampu menemukan kembali performa terbaik mereka. Kekalahan telak yang dialami Persik Kediri dari Persib Bandung ternyata tidak hanya meninggalkan cerita tentang dominasi Maung Bandung di lapangan. Setelah pertandingan usai, perhatian publik justru tertuju pada beberapa keputusan wasit yang dianggap kontroversial oleh kubu Persik Kediri.
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya pertandingan. Ia menilai 2 penalti yang diberikan kepada Persib menjadi momen krusial yang mengubah arah pertandingan secara drastis. Menurutnya, sebelum penalti pertama terjadi, Persik sebenarnya masih mampu menjaga keseimbangan permainan. Para pemain macan putih terlihat cukup disiplin dalam bertahan dan berusaha memanfaatkan peluang serangan balik. Namun ketika penalti diberikan kepada Persib, situasi di lapangan langsung berubah. Gol dari titik putih membuat Persib semakin percaya diri dalam menekan pertahanan Persik. Sementara di sisi lain, mental para pemain Persik mulai terganggu. Dalam pertandingan sepak bola, faktor psikologis memang sangat penting. Ketika sebuah tim merasa dirugikan oleh keputusan wasit, konsentrasi pemain seringkali ikut terpengaruh. Tidak berhenti sampai di situ. Kontroversi kembali muncul dalam proses terjadinya gol ketiga Persib Bandung. Marcos Reina menyoroti sebuah momen ketika wasit mengeluarkan kartu kuning kepada salah satu pemain. Dalam situasi tersebut, menurutnya pertandingan seharusnya dihentikan sementara hingga wasit meniup pelitui sebagai tanda dimulainya kembali permainan. Namun yang terjadi di lapangan justru berbeda. Persib disebut langsung melanjutkan permainan tanpa menunggu pelitui wasit. Situasi itu akhirnya berujung pada terciptanya gol ketiga yang semakin memperlebar keunggulan Maung Bandung. Bagi Marcos Reina, kejadian tersebut sangat merugikan timnya. Ia merasa ada prosedur yang seharusnya dijalankan sesuai aturan. Karena itulah ia mempertanyakan keputusan wasit yang dianggap tidak menjalankan mekanisme permainan dengan benar. Pernyataan sang pelatih langsung memicu diskusi di kalangan pengamat sepak bola. Sebagian pihak memahami kekecewaan Persik Kediri karena momen tersebut memang terjadi di saat pertandingan masih cukup terbuka. Jika gol ketiga tidak terjadi dalam situasi seperti itu, kemungkinan jalannya laga bisa saja berbeda. Namun di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa Persib Bandung memang tampil lebih efektif sepanjang pertandingan. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Maung Bandung tetap menunjukkan kualitas permainan yang solid dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapatkan. Kontroversi keputusan wasit memang bukan hal baru dalam dunia sepak bola. Di hampir setiap kompetisi, situasi seperti ini sering memicu perdebatan panjang di kalangan supporter maupun pengamat. Hal yang sama kini terjadi dalam pertandingan antara Persib Bandung dan Persik Kediri. Bagi Persik Kediri, polemik ini tentu tidak akan mengubah hasil akhir pertandingan. Skor 3-0 tetap tercatat di papan klasemen. Namun kejadian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara liga agar kualitas kepemimpinan pertandingan semakin baik di masa depan. Sementara itu, bagi Persib Bandung, kemenangan ini tetap menjadi modal penting untuk melanjutkan perjalanan mereka di puncak klasemen BRI Super League. Tim asuhan Boyan Hodak kini semakin percaya diri menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemenangan meyakinkan yang diraih Persib Bandung atas Persik Kediri memang terlihat sangat dominan di papan skor. Skor 3-0 membuat banyak orang berpikir bahwa Maung Bandung melenggang dengan mudah dalam pertandingan tersebut. Namun jika melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, cerita di lapangan ternyata tidak sesederhana itu. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, bahkan secara terbuka mengakui bahwa pertandingan melawan Persik Kediri merupakan laga yang cukup sulit bagi timnya. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Persik Kediri datang dengan strategi yang cukup rapi dan mampu menyulitkan Persib, terutama pada babak pertama. Sejak peluit awal dibunyikan, Persik Kediri langsung mencoba bermain disiplin di lini belakang. Mereka menumpuk banyak pemain di area pertahanan dan berusaha menutup ruang gerak para pemain Persib. Strategi tersebut sempat membuat Maung Bandung kesulitan menembus pertahanan lawan. Di babak pertama, Persib memang lebih banyak menguasai bola. Namun dominasi penguasaan bola itu tidak langsung berbuah peluang berbahaya. Para pemain Persik tampil cukup tenang dalam mengantisipasi serangan demi serangan yang dibangun oleh tuan rumah. Menurut Boyan Hodak, situasi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi ketika sebuah tim menghadapi lawan yang bermain sangat defensif. Dibutuhkan kesabaran ekstra untuk membongkar pertahanan yang rapat. Karena itu, ia meminta para pemainnya untuk tetap fokus dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan di lapangan. Perubahan mulai terlihat ketika pertandingan memasuki babak kedua. Persib mulai menemukan celah di lini pertahanan Persik Kediri. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuat lini belakang Macan Putih melakukan beberapa kesalahan yang berujung pada peluang bagi Maung Bandung. Momentum itulah yang kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Persib untuk mencetak gol demi gol. Setelah gol pertama tercipta, kepercayaan diri para pemain Persib langsung meningkat. Mereka bermain lebih lepas dan mulai mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih baik.
Boyan Hodak juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemainnya yang tetap menjaga disiplin permainan hingga akhir laga. Ia menilai kemenangan tersebut bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga tentang bagaimana tim mampu menjaga konsistensi permainan selama 90 menit penuh. Hal lain yang membuat Boyan Hodak merasa puas adalah keberhasilan timnya menjaga gawang tetap aman dari kebobolan. Clean sheet dalam pertandingan seperti ini sangat penting, terutama ketika tim sedang berusaha mempertahankan posisi di puncak klasemen. Menurutnya, keberhasilan tidak kebobolan menunjukkan bahwa lini pertahanan Persib bekerja dengan sangat baik. Para pemain belakang mampu menjaga koordinasi dengan rapi, sementara lini tengah juga aktif membantu memutus serangan lawan sebelum berkembang menjadi peluang berbahaya. Kemenangan ini tentu menjadi modal yang sangat penting bagi Persib Bandung dalam melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi BRI Super League musim ini. Tambahan 3 poin membuat posisi Maung Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Meski demikian, Boyan Hodak menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena dengan hasil ini. Kompetisi masih panjang dan setiap pertandingan berikutnya akan menjadi tantangan baru yang tidak kalah sulit. Ia juga mengingatkan para pemainnya bahwa menjaga konsistensi adalah kunci utama jika Persib ingin terus bertahan di posisi teratas hingga akhir musim. Karena di belakang mereka, beberapa tim pesaing terus mengintai dan siap mengambil kesempatan jika Persib terpeleset. Dengan performa yang terus stabil, banyak pengamat mulai menilai bahwa Persib Bandung menjadi salah satu kandidat kuat juara musim ini. Namun dalam sepak bola, segalanya masih bisa terjadi. Perjalanan menuju akhir musim masih menyisakan banyak pertandingan yang bisa mengubah peta persaingan. Pertanyaannya sekarang, apakah Persib Bandung mampu mempertahankan konsistensi permainan mereka hingga akhir kompetisi? Atau justru tekanan dari para pesaing akan membuat persaingan gelar semakin dramatis di pekan-pekan terakhir? Salah satu faktor penting di balik kemenangan besar Persib Bandung atas Persik Kediri adalah performa impresif lini serang mereka. Dalam pertandingan tersebut, para penyerang Persib kembali menunjukkan ketajaman yang membuat lini pertahanan lawan kewalahan sepanjang laga. Pelatih Persib Boyan Hodak secara khusus menyoroti kontribusi striker andalannya yang berhasil kembali mencetak gol penting bagi timnya. Penyerang yang dimaksud adalah Andrew Jung yang belakangan ini semakin menunjukkan kualitasnya sebagai ujung tombak berbahaya di lini depan Maung Bandung. Gol yang dicetak oleh Andrew Jung dalam pertandingan tersebut menjadi bukti bahwa dirinya masih memiliki insting tajam sebagai seorang penyerang. Ia mampu memanfaatkan peluang yang datang dengan sangat baik dan memberikan kontribusi penting bagi timnya. Menurut Boyan Hodak, kehadiran striker yang sedang berada dalam performa terbaiknya sangat penting bagi sebuah tim yang sedang bersaing di papan atas klasemen. Seorang penyerang yang tajam bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang berjalan ketat. Dalam laga melawan Persik Kediri, Andrew Jung tidak hanya mencetak gol. Ia juga aktif membuka ruang bagi rekan-rekannya, menekan lini pertahanan lawan, serta membantu membangun serangan dari lini depan. Pergerakannya yang dinamis membuat bek-bek Persik Kediri harus bekerja ekstra keras untuk menghentikannya. Selain itu, lini serang Persib secara keseluruhan juga tampil cukup solid. Kombinasi permainan antara penyerang, gelang serang, dan pemain sayap membuat serangan Maung Bandung terlihat sangat variatif. Mereka mampu menyerang dari berbagai sisi lapangan sehingga sulit diprediksi oleh lawan. Bahkan setelah berhasil unggul 3 gol, Persib sebenarnya masih memiliki peluang untuk menambah keunggulan. Dalam salah satu momen di babak kedua, sebuah peluang emas nyaris menghasilkan gol tambahan. Namun sayangnya bola hanya membentur tiang gawang dan gagal masuk ke dalam gawang. Namun begitupun Boyan Hodak tetap merasa puas dengan performa lini serang timnya. Ia menilai para pemain telah menunjukkan mentalitas menyerang yang kuat sepanjang pertandingan. Menurutnya, tim yang ingin menjadi juara harus memiliki lini depan yang produktif. Kemampuan mencetak gol secara konsisten akan sangat membantu dalam menjaga stabilitas posisi di klasemen. Kemenangan ini juga semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Persib menjelang pertandingan berikutnya. Setelah hasil positif ini, Maung Bandung akan menghadapi tantangan berat dalam laga tandang melawan Borneo FC Samarinda. Pertandingan tersebut diprediksi tidak akan mudah. Borneo FC dikenal sebagai tim yang sangat kuat ketika bermain di kandang sendiri.
Atmosfer stadion dan dukungan supporter mereka seringkali menjadi faktor tambahan yang membuat lawan kesulitan meraih poin. Namun dengan performa lini serang yang sedang tajam seperti sekarang, Persib Bandung memiliki alasan untuk tetap optimis menghadapi pertandingan tersebut. Kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketajaman Andrew Jung dan lini serang Persib akan terus berlanjut di pertandingan berikutnya? Ataukah Borneo FC mampu menghentikan laju tajam Maung Bandung ketika mereka bertemu nanti? Yang jelas dengan performa seperti ini, lini depan Persib Bandung kembali menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di kompetisi BRI Super League musim ini. Kemenangan meyakinkan yang diraih Persib Bandung di kompetisi BRI Super League musim 2025-2026 ternyata tidak hanya berdampak pada posisi mereka di klasemen. Performa konsisten para pemain Maung Bandung juga mulai menarik perhatian tim nasional. Hasilnya, 3 pemain andalan Persib kini masuk dalam rencana skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi agenda internasional mendatang. Pelatih tim nasional, John Heitinga, dikabarkan telah memantau performa sejumlah pemain Persib dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil pemantauan tersebut, 3 nama akhirnya masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk agenda FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada akhir Maret. 3 pemain tersebut adalah gelandang berpengalaman Mark Klok, gelandang muda berbakat Beckham Putra Nugraha, serta pemain serbabisa Eliano Reydenders. Ketiganya dinilai tampil sangat konsisten bersama Persib sepanjang musim ini dan memberikan kontribusi besar terhadap performa tim. Pemanggilan ini tentu menjadi kabar baik bagi Persib Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa performa para pemain mereka tidak hanya berdampak di level klub, tetapi juga mendapat pengakuan di level internasional. Bagi klub, hal ini menjadi bukti bahwa sistem permainan yang dibangun oleh pelatih Bojan Hodak mampu mengembangkan kualitas pemain hingga menarik perhatian tim nasional. Mark Klok, sebagai salah satu pemain senior di skuad Persib, memang sudah cukup lama menjadi bagian penting dalam lini tengah tim. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi menjadikannya sosok pemimpin di lapangan. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang baik, kemampuan distribusi bola yang akurat, serta ketenangan dalam mengatur tempo pertandingan. Sementara itu, Beckham Putra Nugraha menjadi salah satu pemain muda yang performanya terus menanjak musim ini. Pemain yang akrab disapa Etam tersebut semakin menunjukkan kematangannya sebagai gelandang serang yang kreatif. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuannya membaca ruang menjadikannya salah satu pemain yang sering merepotkan lini pertahanan lawan. Nama ketiga yang masuk dalam daftar adalah Eliano Reydenders. Pemain ini dikenal memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Kemampuan adaptasi tersebut menjadikannya aset berharga, baik bagi Persib maupun tim nasional. Pemanggilan ketiga pemain ini tentu menjadi bukti bahwa kompetisi domestik Indonesia semakin mendapat perhatian serius dari staf pelatih tim nasional. Penampilan para pemain di liga lokal kini benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan siapa saja yang layak memperkuat skuad Garuda. Agenda FIFA Series sendiri menjadi kesempatan penting bagi tim nasional untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus menguji strategi pelatih baru. Turnamen ini biasanya dimanfaatkan untuk melihat potensi pemain sekaligus mempersiapkan tim menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan. Bagi para pemain Persib, kesempatan ini tentu menjadi momen yang sangat berharga. Bermain untuk tim nasional merupakan impian hampir semua pesepak bola profesional. Mengenakan seragam merah putih dan mewakili negara di ajang internasional adalah kebanggaan tersendiri yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di sisi lain, pemanggilan pemain ke tim nasional juga menjadi tantangan tersendiri bagi klub. Persib Bandung harus memastikan para pemainnya tetap berada dalam kondisi terbaik ketika kembali dari tugas internasional. Jadwal pertandingan yang padat di liga domestik membuat manajemen tim harus pintar mengatur rotasi pemain. Namun secara keseluruhan, kabar ini tetap menjadi hal yang membanggakan bagi Persib Bandung dan para suporternya. Kehadiran 3 pemain Persib di skuad tim nasional semakin memperkuat reputasi klub sebagai salah satu penghasil pemain berkualitas di Indonesia. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian dari daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia adalah gelandang muda Beckham Putra Nugraha. Pemain milik Persib Bandung kembali mendapatkan kesempatan untuk membela skuad Garuda setelah tampil impresif di kompetisi BRI Super League musim ini.
Bagi Beckham Putra, pemanggilan ke tim nasional merupakan sebuah kebanggaan sekaligus motivasi besar untuk terus berkembang. Namun menariknya, pemain yang akrab disapa Etam tersebut justru memiliki pandangan yang cukup sederhana mengenai kesempatan tersebut. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Beckham menegaskan bahwa ia menganggap pemanggilan ke tim nasional sebagai bonus dari kerja kerasnya bersama Persib Bandung. Ia menyadari bahwa jika seorang pemain mampu tampil konsisten bersama klubnya, peluang untuk dipanggil memperkuat tim nasional akan datang dengan sendirinya. Karena itulah, Beckham selalu berusaha menjaga performa terbaiknya di setiap pertandingan bersama Persib Bandung. Perjalanan Beckham Putra di Persib Bandung memang cukup menarik untuk disimak. Sejak menembus tim utama, ia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari pemain muda yang awalnya hanya mendapatkan sedikit kesempatan bermain, kini ia berhasil menjelma menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Maung Bandung. Kemampuan teknis yang baik, kreativitas dalam membangun serangan, serta keberanian dalam mengambil keputusan di lapangan menjadikan Beckham salah satu pemain yang cukup diandalkan oleh pelatih Bojan Hodak. Musim ini, kontribusi Beckham terhadap permainan Persib semakin terasa. Ia tidak hanya berperan sebagai pengatur serangan, tetapi juga sering membantu tim dalam menciptakan peluang berbahaya. Kecepatan dan mobilitasnya menjadikan lini tengah Persib terlihat lebih hidup. Beckham juga menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Persib menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan kariernya. Kesempatan bermain yang konsisten membuatnya semakin percaya diri dalam menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Selain membahas pemanggilannya ke tim nasional, Beckham juga menyinggung kemenangan Persib Bandung atas Persik Kediri pada pekan sebelumnya. Menurutnya, pertandingan tersebut tidak berjalan semudah yang terlihat di papan skor. Ia mengakui bahwa Persib sempat mengalami kesulitan di babak pertama. Namun, setelah turun minum, tim berhasil memperbaiki permainan dan mulai menemukan ritme yang lebih baik. Salah satu kunci keberhasilan Persib adalah memaksimalkan serangan dari sisi sayap yang memiliki kecepatan tinggi. Bagi Beckham, kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persib Bandung sebelum menghadapi pertandingan berat berikutnya. Dalam waktu dekat, Maung Bandung dijadwalkan menghadapi Borneo FC Samarinda dalam laga tandang yang diprediksi berlangsung sengit. Ia menyadari bahwa bermain di kandang Borneo FC bukanlah tugas mudah. Tim tuan rumah dikenal memiliki performa yang sangat kuat ketika bermain di depan pendukungnya sendiri. Atmosfer stadion dan tekanan dari supporter bisa menjadi tantangan tambahan bagi tim tamu. Meskipun begitu, Beckham tetap optimis bahwa Persib Bandung mampu memberikan perlawanan yang baik. Ia berharap timnya bisa tampil maksimal dan setidaknya membawa pulang poin dari pertandingan tersebut. Bagi Beckham Putra Nugraha, musim ini menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan kariernya. Selain tampil konsisten bersama klub, ia juga mendapatkan kesempatan kembali membela tim nasional. Di tengah kabar pemanggilan beberapa pemain Persib Bandung ke skuad Timnas Indonesia, pelatih Maung Bandung Boyan Hodak ternyata masih memiliki satu nama lain yang menurutnya layak mendapatkan kesempatan membela Garuda. Nama yang dimaksud adalah penjaga gawang andalan Persib, Teja Paku Alam. Pernyataan tersebut disampaikan Boyan Hodak saat menanggapi pemanggilan beberapa pemain Persib untuk agenda internasional tim nasional. Menurut pelatih asal Kroasia itu, performa para pemain Persib memang terus dipantau oleh staf pelatih Timnas dalam beberapa bulan terakhir, terutama saat mereka tampil di berbagai pertandingan penting, termasuk kompetisi internasional. Boyan Hodak menilai bahwa para pemain Persib yang dipanggil memang pantas mendapatkan kesempatan tersebut. Ia melihat bagaimana konsistensi mereka di lapangan sepanjang musim ini menjadi faktor utama yang membuat staf pelatih Timnas tertarik memasukkan nama mereka dalam daftar pemain. Namun, bagi Boyan, ada satu pemain lagi yang menurutnya juga layak mendapatkan perhatian lebih dari tim nasional, yakni Teja Paku Alam. Kiper 31 tahun tersebut dinilai memiliki performa yang sangat stabil bersama Persib Bandung musim ini. Sepanjang kompetisi BRI Super League musim 2025-2026, Teja menjadi salah satu sosok penting di balik solidnya lini pertahanan Persib. Ia kerap melakukan penyelamatan penting yang membantu timnya meraih poin, bahkan dalam beberapa pertandingan yang berjalan sangat ketat. Kemampuan refleks yang cepat, posisi yang baik, serta ketenangan dalam mengantisipasi serangan lawan membuat Teja menjadi salah satu kiper paling konsisten di liga. Tidak heran jika banyak supporter Persib yang merasa bahwa penampilan Teja musim ini layak mendapatkan pengakuan di level yang lebih tinggi. Boyan Hodak sendiri tidak ragu menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Menurutnya, jika staf pelatih Timnas sedang mencari opsi tambahan di posisi penjaga gawang, maka Teja Paku Alam adalah salah satu nama yang patut dipertimbangkan.
Selain kualitas teknis, pengalaman Teja di kompetisi domestik juga menjadi nilai tambah. Ia sudah cukup lama bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia dan terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar. Hal tersebut tentu menjadi bekal penting juga suatu saat ia mendapatkan kesempatan membela tim nasional. Di sisi lain, Boyan juga memastikan bahwa para pemain Persib yang dipanggil timnas saat ini berada dalam kondisi yang siap bermain. Beberapa pemain yang sebelumnya sempat mengalami masalah kebugaran, kini sudah kembali pulih dan siap menjalani pertandingan internasional. Bagi Persib Bandung, pemanggilan pemain ke tim nasional memang menjadi kebanggaan tersendiri. Namun, di saat yang sama, situasi tersebut juga membuat tim harus bersiap menghadapi kemungkinan absennya beberapa pemain kunci dalam pertandingan liga. Meski demikian, Boyan Hodak tetap mendukung penuh keputusan tim nasional dalam memanggil pemain-pemain Persib. Ia percaya bahwa pengalaman bermain di level internasional akan memberikan dampak positif bagi perkembangan para pemain ketika kembali memperkuat klub. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah rekomendasi Boyan Hodak ini akan didengar oleh staf pelatih timnas? Apakah Teja Paku Alam benar-benar akan mendapatkan kesempatan untuk mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat? Jika melihat performanya musim ini, banyak pihak menilai bahwa peluang tersebut sebenarnya cukup terbuka. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih tim nasional yang harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan skuad final. Yang jelas, dengan performa seperti yang ditunjukkan bersama Persib Bandung musim ini, Teja Paku Alam telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu penjaga gawang terbaik di kompetisi domestik saat ini. Di tengah dominasi Persib Bandung di puncak klasemen BRI Super League musim 2025-2026, satu tim ternyata masih menyimpan keyakinan besar untuk merebut posisi tersebut. Tim yang dimaksud tentu saja adalah rival abadi mereka, Persija Jakarta. Macan Kemayoran saat ini memang berada di posisi yang tidak terlalu jauh dari papan atas. Dengan koleksi 51 poin dari 24 pertandingan, Persija berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka terpaut 2 poin dari Borneo FC Samarinda di posisi kedua dan 6 poin dari Persib yang masih memimpin klasemen. Meski jarak tersebut terlihat cukup jauh, manajemen Persija ternyata masih sangat percaya diri bahwa peluang juara belum sepenuhnya tertutup. Keyakinan tersebut bahkan disampaikan langsung oleh legenda klub, sekaligus Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas. Menurut Bambang Pamungkas, manajemen Persija telah melakukan perhitungan internal terkait peluang tim dalam perebutan gelar musim ini. Dari hasil perhitungan tersebut, masih ada kemungkinan bagi Persija untuk memperkecil jarak dengan Persib di sisa pertandingan. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Macan Kemayoran. Mereka tidak boleh lagi kehilangan poin dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan kata lain, margin kesalahan Persija di sisa musim ini hampir tidak ada. Jika Persija ingin benar-benar bersaing dalam perebutan gelar, mereka harus mampu memenangkan sebanyak mungkin pertandingan yang tersisa. Satu kekalahan saja bisa membuat peluang mereka untuk mengejar Persib semakin kecil. Menurut Bambang Pamungkas, manajemen klub bahkan telah mengingatkan seluruh tim tentang pentingnya fokus penuh di sisa musim ini. Setiap pertandingan harus diperlakukan seperti final, karena setiap poin sangat berharga dalam perebutan gelar. Persija sendiri sebenarnya sudah beberapa kali memiliki kesempatan untuk memperkecil jarak dengan Persib. Namun dalam beberapa laga terakhir, Macan Kemayoran justru gagal memanfaatkan peluang tersebut. Hasil imbang bahkan kekalahan membuat mereka kehilangan momentum untuk menekan pemuncak klasemen. Salah satu contoh terbaru adalah ketika Persija harus puas bermain imbang melawan Borneo FC Samarinda. Hasil tersebut membuat jarak mereka dengan Persib tidak banyak berubah. Meski demikian, Bambang Pamungkas tetap optimis bahwa situasi masih bisa berubah. Dengan 10 pertandingan tersisa hingga akhir musim, berbagai kemungkinan masih dapat terjadi di papan klasemen. Dalam sepak bola, keajaiban seringkali muncul di momen-momen yang tidak terduga. Selama peluang masih ada secara matematis, Persija akan terus berjuang hingga pekan terakhir kompetisi. Target mereka sebenarnya cukup sederhana, terus meraih kemenangan dan menunggu peluang ketika tim di atas mereka terpeleset. Jika skenario tersebut terjadi, bukan tidak mungkin Persija bisa mendekati bahkan menyalip Persib di klasemen. Kini pertanyaannya adalah, apakah Persija Jakarta benar-benar akan mampu melakukan comeback dramatis dan merebut gelar juara di akhir musim? Ataukah Persib Bandung justru akan terus melaju tanpa terkejar hingga mengangkat trofi BRI Super League?
Yang pasti, persaingan menuju akhir musim dipastikan akan semakin panas. Setiap pertandingan akan menjadi penentu, dan drama perebutan gelar kemungkinan baru akan benar-benar terjawab di pekan-pekan terakhir kompetisi.